Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih. Sore ini udah sangat sore, memang sengaja karena sore-sore itu lebih bagus kalau ada penahanan nanti kan. Jadi harus sore, biasanya seperti itu. Nah, hari ini kami datang untuk menghadap penyidik atau pimpinan penyidik untuk menanyakan. Yang pertama adalah menanyakan kapan ini dilakukan tahap 2, ya, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah memberikan surat. Ini tim gabungan yang ada di sini, ada tim merah putih. Ya, saya perkenalkan dulu, ada Pak Suwadi dari THMP, adalah kuasa dari para pelapor juga. Salah satu pelapor, Pak Boy juga adalah kuasa dari salah satu pelapor, dan semua adalah kuasa dari para pelapor dari diluar dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, itu yang pertama. Masuk dari persatukan sudah pasti ya. Nah, dan saya ingin sampaikan adalah hari ini kita akan membawa surat permohonan tahap 2, di mana tahap 2 ini kami mohonkan untuk dilakukan penahanan. Nanti kita kasih ke teman-teman wartawan ya, poin-poinnya, bahwa apa yang kita terapkan di sini adalah di mana, ya, ini saya langsung masuk ke inti, bahwa di mana di dalam negara manapun juga di dunia, bila mana terjadi tindak pidana berulang, maka itu harus dilakukan penahanan. Itu di negara manapun, ya, bukan cuma di Indonesia. Ini kita malu nih sebagai warga negara, terus aparat penegak hukum yang melihat persoalan seperti ini. Pertanyaannya kemudian timbul, ya, apa sih pidana berulang? Ya, pidana berulang bisa dilakukan pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih parahnya lagi adalah Saudara Roy Suryo adalah mantan narapidana yang notabene melakukan tindak pidana berulang dengan kasus sejenis. Kasus sejenis itu apa? Ini dalam benak seluruh APH, seluruh aparat penegak hukum, pengacara, jaksa, kemudian kepolisian, bila APH ini berpikirannya lain, saya pun tidak mengerti apa yang ada di dalam benak para APH ini. Kalau kita pengacara mengaku APH, kalau kita jaksa kita mengaku APH, kalau kita kepolisian juga mengaku APH, bahwa pidana berulang itu adalah tindak pidana yang dilakukan sejenis dan itu wajib ditahan. Residivis itu harus ditahan. Kenapa? Karena mengulangi perbuatannya. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Bapak Suryo ini, Mas Lo ini? Apa yang dilakukan? Yaitu penghinaan juga kan kemarin. Penghinaan kan, dilakukan penahanan nggak? Dilakukan kan penahanan. Nah, itu message yang pertama, highlight bahwa dilakukan pidana berulang, 2, wajib dilakukan penahanan. Ini yang paling utama nih ya. Nah, inilah yang kita akan sampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, para elit. Saya sampaikan siapapun Anda, para elit, baik yang di dalam pemerintahan maupun di legislatif, ya, saya sampaikan, nggak perlu cawe-cawe persoalan ini, ya, nggak perlu cawe-cawe. Malu kita berbangsa dan bernegara. Tetap kita konsentrasi pada supremasi hukum, penegakan hukum. Ini udah berapa lama? Ini dibiarkan terus, ya kan? Nah, apa ini kalau nggak ada cawe-cawe nih? Jadi yang cawe-cawe sudah cukup lah. Siapa sih Roy Suryo, nggak usah dibela-belain. Ngapain kita bela-belain dia? Ya kan? Residivis kok dibela-belain? Nggak usah. Udah, kita saat ini konsentrasi bagaimana ini tahap 2, kami minta supaya dilakukan segera tahap 2. Nah, ada kemudian saya minta Pak Suwadi, gimana? Silakan, monggo Pak Suwadi. Terima kasih. Ini menarik ya memang, karena tadi sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan, terutama Roy Suryo, ini kan residivis. Dalam hukum yang namanya tindak pidana pembunuhan
atau suatu residivis itu kan bukan sesuatu yang harus mendapat perlindungan hukum, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani tindak pidana itu. Terus yang kedua juga kita lihat, ini kan pasal bukan hanya pasal remeh-temeh, tapi juga ada pasal 32, terus juga pasal 35 Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Ya. Sedangkan di dalam KUHP yang baru ya yang dapat ditahan itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau ancaman sudah 10 sampai 12 tahun, ini sangat layak dilakukan penahanan. Dan kalau ini tidak dilakukan, nanti akan mencederai rasa keadilan itu sendiri. Ya. Karena kenapa? Ya kan ancamannya sudah ada. Terus yang ketiga, Roy Suryo ini ya, walaupun sudah ditetapkan tersangka, terus mengumbar berita-berita tentang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan di dalam hukum nggak boleh. Karena di dalam pasal KUHP yang baru pun itu dilarang mengulangi perbuatan-perbuatan yang harusnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, hal-hal yang berkaitan dengan masalah isu ijazah palsu itu nggak perlu lagi dibicarakan. Tapi ini kan terus berulang. Terus di mana letak bagaimana melindungi Roy Suryonya? Kan nggak ada. Makanya kita juga mengimbau, tadi sudah disampaikan bahwa siapapun yang ada di belakang ini, kita sudah tahu memang ada yang mengangkangi, memang ada yang punya kepentingan kepada Roy Suryo. Ya tentunya karena kita melihat ada tiga aspek hukum yang ini nggak boleh mendapat perlindungan hukum, ya harusnya juga orang-orang yang di belakang itu nggak perlu lagi cawe-cawe. Dukung langkah-langkah penegakan hukum. Dan kita tahu reformasi kepolisian belum lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya berkaitan dengan masalah reformasi hukum. Nah kalau ini tidak dilakukan penahanan, berarti kan reformasi hampir-hampir tidak berjalan. sampai sini tidak berjalan, gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, siapapun yang ada di belakang berkaitan dengan masalah ini, karena ini adalah masalah penegakan hukum, negara kita adalah juga negara hukum, yang nggak perlu takut ya. Ya ngomong aja nanti kalau memang ada yang melindungi. Saya ditelepon sama si A, ya kita ramaikan orang itu gitu. Makasih. Ya, silakan Pak Boy. Nanya Pak Boy, ya. Ya, begini teman-teman, saya kira Roy Suryo ini kan sudah perbuatan berulang ya, dan itu sangat kita sayangkan. Perbuatan berulang ini seolah-olah apa yang dilakukan itu benar, dan ini framing terus-menerus hampir setiap hari dilakukan oleh Mas Roy. Oleh karena itu kita minta supaya dihentikan, karena seharusnya tim hukum mereka itu melakukan upaya hukum, bukan berkuar-kuar di media sosial. Ini yang paling penting. Makanya saya mengkritisi kenapa tim hukumnya tidak melakukan upaya hukum, langkah-langkah hukum yang konkret, daripada kalian ngomong-ngomong kuar-kuar di media sosial. Itu nggak ada gunanya. Itu hanya mempermalukan diri sendiri sebetulnya menurut saya. Oleh karena itu kami datang pada hari ini, kami akan pastikan ya, permohonan kami ajukan. Ini kapan diadakan penahanan? Karena tahap 2-nya harus segera nih. Jadi kita minta supaya Polda Metro segera para penyidik bekerja dengan awal-awal, nggak usah yang disembunyi-sembunyikan, semuanya transparan aja, langsung tahap 2. Karena ini masih ada waktu, jadi saya kira ini masih dalam kapasitas Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan. Kita minta supaya sebelum tahap 2 dilakukan penahanan. Supaya apa? Supaya stop berkuar-kuar, stop narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus saja mengulang perbuatan itu, berulang-ulang bisa walaupun paling benar. Oleh karena itu kita datang supaya semuanya bisa transparan. Kita minta Polri segera lakukan penahanan dan tahap 2 segera dilaksanakan. Saya kira itu aja. Jadi ada tindakan berulang. Tindakan berulang itu adalah tindakan yang dilakukan saat ini, yang seperti ini, yaitu menggunakan media mainstream, menggunakan media sosial dengan cara-cara yang tidak beradab. Ini yang saya sebut adalah tindakan berulang. Tetapi perbuatan tindak pidana berulang
dengan jenis yang sama, makanya bergelar residivis. Ini yang tidak boleh ditolerir. Kecuali perbuatan ini bukan penghinaan, penghasutan, dan bukan, katakan lagi nih, satu tindak pidana dikatakan tidak berulang itu ketika satu hal tindak pidana itu tidak sejenis. Misalkan hari ini dia melakukan tindak pidana penghasutan, kemudian besok dia mencuri. Itu bukan tindak pidana berulang, tapi tindak pidana yang dilakukan seringkali. Nah, kalau Mas Roy, ini sudah pasti APH semua manapun. Anda teman-teman media, teman-teman mainstream bisa bertanya kepada seluruh APH, apakah seorang residivis itu melakukan tindak pidana berulang, itu masih bisa tidak dilakukan penahanan untuk kedua kalinya? Di negara mana? Berikan saya contoh, baik itu profesor mana yang mengatakan itu, bahwa itu tidak dilakukan penahanan. Itu sudah wajib dilakukan penahanan. Ini ada apa? Ingat, ada satu hal yang saya juga highlight di sini. Saya akan menyurat. Ini saya tahapannya kenapa saya harus melakukan upaya hukum luar biasa ini, ya, yaitu saya akan menyurat kepada Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, ya. Terus kemudian saya akan menyurat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini tidak ada korelasinya antara anak atau bapak ini. Ini persoalan hukum, ya. Kami tidak ada afiliasi kemana-mana. Kami netral memperjuangkan hukum yang jangan diobrak-abrik seperti ini. Ini kami tidak suka. Stop main-mainnya. Cukup kita main-mainnya. Artinya ini akan saya lakukan upaya untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu melakukan surat resmi pada Presiden, Wakil Presiden, kemudian Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Komnas HAM. Karena kenapa? Ada nggak sih diskriminasi di sini? Ada. Bapak Insinyur Joko Widodo didiskriminasi hari ini. Ada pelaku tindak pidana tidak dilakukan penahanan. Ini diskriminatif. Saya tanya, stupa Borobudur mukanya siapa? Pak Jokowi. Oke, clear ya. Kemudian terjadi pidana berulang ini, siapa yang menjadi objek? Pak Jokowi. Clear bos. Ini bukan persoalan anak dengan bapak. Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran, Bang Dasko, yang saya sangat sayangi, mohon Bang Dasko, ini harus diberikan atensi. Berikan atensi keras ini. Saya akan menyurat dengan Bang Dasko, saya akan menyurat kepada Mbak Puan, saya akan menyurat kepada Presiden Republik Indonesia, saya akan menyurat dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ini tidak boleh main-main. Komnas HAM pun saya akan menyurat. Ini tidak boleh ini. Ombudsman pun saya akan menyurat. Tidak boleh ini main-main. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal ini terjadi di Republik. Besok-besok kami boleh ditanyakan, kami semua di sini sebagai advokat, ya, yang senior-senior saya, sepakat gak beliau-beliau ini ketika Megawati dihina seperti ini? Tidak. Sepakat gak kita ketika seorang Susilo Bambang Yudhoyono dihujat seperti ini? Tidak. Kami sama tindakannya, akan melawan setiap ini. Ini adalah bapak bangsa kita semua. Tidak boleh begini. Jangan ada yang main-main soal ini. Saya akan menyurat. Utamanya saya minta atensi kerasnya kepada Ketua DPR dan juga Komnas HAM. Walaupun mereka mengatakan ini sia-sia, tidak apa-apa. Kita lihat bahwa Allah tidak tidur. Gusti Allah ora sare. Hari ini Anda bisa menang dengan kehebatan Anda memainkan politik praktis, tapi besok lusa Anda akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup main-mainnya. Saya sampaikan, cukup main-mainnya. Sekarang saatnya penegakan hukum. Berikan kami contoh yang mudah-mudah ini. Kami merasa malu dengan adanya seperti ini. Masa nggak dilakukan penahanan? Ini pidana berulang. Lakukan penahanan. Ini yang kami tekankan. Ada tambahan, Pak Boy? Mungkin yang saya tambahkan, Ya. ini perlu diingat ya, yang membuat laporan ini Presiden ke-7